Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Yang pasti bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan juga sukacita. Oke, Kak. Dan juga kakak mau nanya, adik-adik yang di rumah sudah pada mandi belum? Sudah, itu udah ganteng-ganteng, itu cantik-cantik, wangi-wangi lagi. Sarapannya? Oh sudah dong Kak, sudah kenyang. Hebat semua anak-anak Tuhan. Dan juga Kak Vina, dan juga Kak Evelyn, dan juga Kak Robi akan menemani ibadah adik-adik di minggu ini. Untuk itu, adik-adik persiapkan Alkitabnya, persiapkan uang persembahannya, dan juga persiapkan hatinya, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, untuk memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat. Maka dari itu adik-adik untuk mengikuti ibadah ini harus dengan hati yang gembira. Oke, kalau begitu kita akan memasuki firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Maka dari itu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam satu minggu ini ya Tuhan, sehingga kami masih bisa bergabung dalam ibadah virtual ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi
kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk Kak Evelyn yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus kepada Kak Evelyn agar dapat memberitakan kebenaran-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan juga tolong kami anak-anak-Mu Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Evelyn. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Dan kita siapkan bacaan kita dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk dapat membuka Alkitabnya. Ya, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kakak bacakan untuk kita semua, ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Tuhan sebagai bukti bagi mereka." Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
adik-adik, sungguh luar biasa ya si penderita kusta dengan apa yang dia sudah lakukan. Dia meminta pertolongan Tuhan Yesus agar supaya dia disembuhkan. Nah, walaupun dengan kondisi penyakit yang dia derita sangat berbahaya, tetapi dia dengan yakin bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia. Dan dia tanpa ragu-ragu mendatangi Tuhan Yesus dan meminta pertolongan agar Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Iya, Tuhan Yesus datang kepada dia, memegang tangannya, dan Tuhan Yesus berkata, "Ya, saya mau menyembuhkan kamu." Dan akhirnya si penderita kusta itu sembuh. Nah, adik-adik, kita patut belajar ya adik-adik ya dari si penderita kusta ini, karena dia sangat yakin bahwa dia akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk adik-adik juga punya tugas nih adik-adik sama dengan si penderita kusta ini adik-adik. Nah, walaupun adik-adik dalam kondisi misalnya adik-adik lagi sakit atau ada kakak yang lagi sakit atau papa mama lagi sakit. Nah, adik-adik harus yakin dan harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan ketika kita sedang sakit. Nah, adik-adik, kita juga punya tugas lagi adik-adik. Karena apa adik-adik? Iya, karena bangsa Indonesia sedang mengalami permasalahan loh adik-adik. Permasalahannya apa kak? Masalahnya apa ya kak? Iya, karena bangsa Indonesia dan juga kota kita, kota Pangkal Pinang, sedang mengalami permasalahan, yaitu apa adik-adik? Iya, karena ada virus corona ya. Dan tugasnya apa adik-adik? Agar kita terus berdoa supaya Tuhan selalu menjaga kita, dan berdoa untuk bangsa Indonesia supaya kita dapat menghadapi virus corona, dan begitu juga kota kita Pangkal Pinang agar semakin hari dapat dipulihkan. Dan kita harus terus berdoa ya adik-adik ya, dan harus tetap bersemangat. Caranya kita harus tetap apa adik-adik? Iya, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Harus memakai masker ketika kita berada di luar rumah, dan kita harus rajin-rajin mencuci tangan, dan kita juga harus menjaga jarak. Nah, adik-adik dan kakak juga akan selalu terus berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga kota kita Pangkal Pinang, agar selalu Tuhan Yesus dapat melindungi kita dan memulihkan bangsa kita, dan bangsa kita dapat terus merasakan pemulihan daripada Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, kiranya firman Tuhan kita pada pagi hari ini dapat senantiasa memberkati kita semua dan meneguhkan kita semua. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tetap terus berdoa dan yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita dalam setiap keadaan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi.
minggu depan. Dadah! Oke adik-adik, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Kak Robi ajak adik-adik, semua kita nyanyi satu lagu, Ku Beri Persembahan. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Ayat 2 ya adik-adik. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasakannya dalam Tuhanku. Oke, ayat 3 adik-adik. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini, sekaligus kita menutup ibadah kita di minggu hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami hingga mulai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Semoga persembahan kami bisa berkenan kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, setelah dari ini kami akan memulai dengan aktivitas kami di minggu yang baru ini. Berkatilah kami agar kami bisa menjalani minggu yang baru ini dengan baik. Inilah doa kami. Jagalah kami, lindungilah kami agar kami bisa menjalani minggu ini dengan baik. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita pada minggu hari ini sudah selesai. Namun Kak Ruby ingin berpesan lagi kepada adik-adik, kalau keluar rumah jangan lupa ya pakai maskernya. Terus kalau udah pulang jangan lupa cuci tangan ya adik-adik. Nah, setelah ini Kak Vina sama Kak Evelyn mohon pamit ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.